Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan tadabbur kita, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Di mana di surat Al-Mu'minun itu diambil dari permulaan surat yang menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketentraman jiwa mereka di dunia. Nama Al-Mu'minun atau Al-Mu'minin itu dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa sahabat Nabi, yakni Abdullah ibn Sa'ib mengatakan, pada hari pembukaan kota Mekah, aku sholat bersama Rasulullah. Beliau sholat dengan menghadap Ka'bah. Setelah membuka alas kaki beliau dan meletakkannya di sebelah kiri beliau. Sewaktu itu, beliau membaca surat Al-Mu'minun, dan ketika tiba pada ayat yang berbicara tentang Musa dan Isa, beliau terbatuk-batuk dan beliau pun rukuk. Ada juga yang menamai surat ini dengan surat Qad Aflaha. Kedua nama itu terambil dari kata-kata yang terdapat pada awal ayat surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ini merupakan surat yang ke-76 yang jika ditinjau dari perurutannya turunnya surah, ia turun sebelum surat Al-Mulk dan sesudah surat At-Tur. Jumlah ayat-ayatnya sebanyak 117. Tujuan dan tema utama surat ini adalah uraian tentang kebahagiaan dan kemenangan yang akan diraih secara khusus untuk orang-orang mukmin, sebagaimana jelas difahami dari namanya. Demikian Al-Baiqai Tabai berpendapat serupa, walaupun ulama ini menambahkan bahwa surat ini merupakan ajakan beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta menjelaskan sifat-sifat orang mukmin dan orang-orang kafir. Penjelasan Said Qutb lebih jelas. Menurutnya, nama surat ini menunjuk dan menetapkan tujuannya. Ia dimulai dengan uraian tentang sifat orang-orang mukmin, lalu dilanjutkan dengan bukti keimanan dalam diri manusia dan alam raya, kemudian uraian tentang hakikat iman sebagaimana dipaparkan oleh para rasul Allah sejak Nabi Nuh dan Nabi Muhammad. Kemudian dipaparkan dalil para pengingkar dan keberatan-keberatan mereka serta pembangkangan mereka sehingga sampai dengan kebinasaan para pengingkar dan kemenangan orang-orang mukmin. Dengan demikian, tulis Said Qutb, surat ini adalah surat Al-Mu'minun atau surat Al-Iman dalam seluruh aspek dalil-dalil dan sifat-sifatnya, dan itulah tema utamanya. Baiklah, mari kita mulai tadabbur kita, yaitu L1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun
walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Baiklah ibu-ibu, bagaimana asbabun nuzulnya surat Al-Mu'minun ayat 1-10 yang tadi sudah disampaikan dari hadis Imam Nasa'i. Tapi ini juga ada lagi hadis dari Aisyah dari Yazid bin Babinus. Ia berkata, kami berkata kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kemudian Aisyah berkata, akhlak Rasulullah ada Al-Quran. Lalu Aisyah berkata kembali, jika engkau membaca surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kemudian laki-laki tersebut membaca sampai 10 ayat, dan Aisyah berkata, demikianlah akhlak Rasulullah tersebut. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan Baihaqi. Baiklah, mari kita kaji satu persatu ayat 1-10. Kita mulai dari ayat 1-2. Kita baca sekali lagi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam surat Al-Hajj ditutup dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman serta perintah kepada mereka untuk melaksanakan tuntunan agama baik yang khusus maupun yang umum, yang diakhiri dengan perintah sholat dan zakat serta berpegang teguh dengan tali Allah yang terulur dari langit. Mereka yang melaksanakan tuntunan itu akan menjadi orang-orang mukmin yang mantap imannya. Nah, disinilah dikemukakan dampak dari keimanan itu sekaligus rincian dari sifat-sifat mereka. Dapat juga dikatakan bahwa akhir ayat surat yang lalu, yaitu Al-Hajj ayat 77, kaum beriman diperintahkan akan melakukan aneka ibadah dengan harapan agar mereka memperoleh keberuntungan. Atau dalam redaksi ayat itu, la'allakum tuflihun. Harapan tersebut dapat menjadi kepastian jika mereka menghiasi diri dengan apa yang disebut dengan kelompok pertama ayat-ayat surat tadi. Itulah sebabnya sehingga awal surat ini menggunakan kata qad yang mengandung makna kepastian. Ayat di atas menyatakan bahwa sesungguhnya telah, yakni pasti beruntunglah mendapat apa yang didambakan orang-orang mukmin yang mantap imannya dan mereka buktikan kebenarannya dengan amal-amal soleh, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya, yakni tenang
rendah hati, lahir batin, serta yang perhatiannya terarah kepada sholat yang sedang mereka kerjakan. Kata aflaha terambil dari kata al-falah yang berarti membelah. Nah, dari sini petani dinamai al-falahun karena dia mencangkul untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanam petani menumbuhkan buah yang diharapkannya. Dari sini agaknya sehingga memperoleh apa yang diharapkan, dinamai falah. Dan hal tersebut tentu melahirkan kebahagiaan yang juga menjadi salah satu makna falah. Keberuntungan. Hayya 'alal falah. Mari menuju keberuntungan. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Kebahagiaan ada dua, yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia menurut Ar-Raghib Al-Asfahani adalah memperoleh hal-hal yang menjadikan hidup dunia nyaman, antara lain berupa kelanggengan hidup, kekayaan, dan kemuliaan. Sedangkan yang akhirat terdiri dari 4 hal, yaitu wujud yang langgeng tanpa kepunahan, kekayaan tanpa kebutuhan, kemuliaan tanpa kehinaan, dan ilmu tanpa ketidaktahuan. Iman dari segi bahasa adalah pembenaran hati. Menyangkut apa yang didengar. Menurut Tabatabai, iman adalah kepatuhan dan pembenaran yang disertai dengan pemenuhan konsekuensinya. Dengan demikian, keimanan kepada Allah dalam pengertian Al-Quran adalah pembenaran tentang keesaannya, para rasulnya, hari kemudian, serta apa yang disampaikan oleh para rasulnya, disertai dengan al-ittiba, yakni mengikuti dan melaksanakannya secara umum. Karena itu, tulis Tabatabai, setiap Al-Quran menyebut kaum mukminin dengan sifat yang indah atau ganjaran yang melimpah, kita temukan pula ia gandengkan dengan menyebut amal soleh. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl 97, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang mengamalkan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, mukmin, maka pasti kami menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Sekedar kepercayaan menyangkut sesuatu belum dinamai iman. Jadi, sekedar kepercayaan yang menyangkut sesuatu itu belum dapat dinamai iman. Iman itu menghasilkan ketenangan, karena itu pula dia berbeda dengan ilmu. Walau salah satu yang mengukuhkan iman adalah ilmu, tetapi ilmu tidak jarang menghasilkan keresahan dalam hati pemiliknya, berbeda dengan iman. Ilmu walau diibaratkan dengan air telaga tetapi tidak jarang ia keruh. Dan iman ketika diibaratkan dengan air bah dengan gemuruhnya tetapi ia selalu jernih sehingga menenangkan. Kata sholatihim menisbahkan sholat itu kepada pelakunya, bukan kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya sholat tersebut ditujukan kepadanya. Hal ini disebabkan karena ayat ini bermaksud menggarisbawahi aktivitas pelaku.
Apalagi mereka itulah yang akan memperoleh manfaat sholatnya, bukan Allah. Khosi'un terambil dari kata khosa'a, yang dari segi bahasa berarti diam dan tenang. Ia adalah kesan khusus dalam hati siapa yang khusyuk terhadap siapa yang dia khusyuk kepadanya, sehingga yang bersangkutan mengarah sepenuh hati kepada siapa yang dia khusyuk kepadanya sambil mengabaikan selainnya. Patron kata yang digunakan ayat ini menunjuk kepada pelaku yang mantap melakukan kekhusyukan. Ulama fikih berpendapat tentang khusyuk dalam sholat. Apabila dia fardu atau wajib atau sunnah, mayoritas ulama tidak mewajibkan. Namun ulama-ulama tasawuf mewajibkan. Para ulama fikih tidak memasukkan kekhusyukan dalam bahasa rukun atau syarat sholat, karena mereka menyadari bahwa khusyuk lebih banyak berkaitan dengan kalbu. Sedang mereka pada dasarnya hanyalah mengarahkan pandangan ke sisi lahiriah manusia. Khusyuk adalah kondisi kejiwaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya oleh pandangan manusia, termasuk para ahli fikih itu. Demikian juga ulama fikih menetapkan khusyuk dalam disiplin ilmu mereka. Memang Nabi menjadikan gerakan anggota badan di luar gerak sholat sebagai pertanda lahiriah dari ketiadaan khusyuk. Suatu ketika beliau berkomentar ketika melihat seorang sholat sambil memegang-megang jenggotnya, bahwa seandainya hatinya khusyuk, niscaya tangannya pada khusyuk. Artinya niscaya tangannya pun khusyuk, artinya tidak bergerak-gerak. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah melalui Abu Sa'id Al-Khudri. Di sisi lain perlu dicatat bahwa khusyuk yang merupakan upaya menghadirkan kebesaran Allah dalam benak, pada hakikatnya bertingkat-tingkat. Para ulama fikih ketika menetapkan sunnahnya khusyuk melihat pada khusyuk yang peringkatnya tinggi, dan ketika mereka menetapkan larangan banyak bergerak dalam salat, maka pada hakikatnya mereka menetapkan khusyuk pada peringkat minimal. Dari sini dapat dimengerti bahwa pandangan Imam Malik ketika yang menyatakan bahwa kekhusyukan pada dasarnya adalah wajib, walaupun dalam rinciannya sunnah. Banyak orang menduga bahwa khusyuk dalam sholat menjadikan seseorang larut dalam rasa dan ingatan kepada Allah, tidak mengingat selainnya dan tidak merasakan sesuatu yang tidak berhubungan dengannya. Sebagai contoh, ini kasus daripada anaknya Ali, yaitu As-Sajjad, cucu Rasulullah, bahwa diriwayatkan As-Sajjad itu menderita penyakit di kakinya yang mengharuskan pembedahan. Maka kepada para dokter disarankan agar melakukan pembedahan pada saat beliau sholat, karena pada saat itu ingatan dan perasaan beliau terpaku pada kebesaran Allah, tidak kepada sesuatu lainnya. Beliau tidak akan merasakan sakit pembedahan itu karena sedang berada dalam puncak kenikmatan menghadap Allah. Ini salah satu contoh
meskipun Nabi sendiri dalam sholatnya tidak selalu larut dalam kebesaran Allah. Bukankah beliau juga mendengar waktu sholat ada tangisan bayi sehingga beliau mempercepat sholatnya? Itu riwayat Bukhari melalui Abu Qatadah. Demikian juga waktu beliau sujud sebegitu lama sampai sahabat waktu itu menduga ada perubahan dalam tata cara sholat. Tapi ternyata beliau menjelaskan bahwa cucu saya sedang menunggangi punggung saya dan saya enggan mengangkat kepala sebelum dia puas. Bukankah kedua kasus ini menunjukkan bahwa paling tidak sekali-kali ketika sholat Rasul pun tidak sepenuhnya larut dalam ingatan kepada Allah. Kewajiban sholat dan khusyuk yang ditetapkan Allah dapat diibaratkan dalam kehadiran para pameran lukisan. Banyak yang diundang hadir untuk yang hadir tanpa mengerti sedikitpun, apalagi menikmati lukisan. Ada juga yang tidak mengerti tapi berusaha mempelajari dan bertanya. Ada lagi yang mengerti dan menikmatinya. Ada pula yang demikian faham dan menikmati sehingga terpukau dan terpaku, tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Dia tidak mendengar sapaan orang kepadanya, bahkan tidak merasakan senggolan orang sekitarnya. Dia benar-benar larut dalam kenikmatan. Pengundang akan bergembira jika Anda datang walau tidak mengerti tentang lukisannya. Dia bergembira karena Anda menghormati undangan. Tetapi tentu pengundang akan lebih bergembira jika Anda mau belajar dan bertanya. Apalagi jika Anda menikmati bahkan larut dalam menikmati lukisannya. Yang perlu diingat adalah jangan tidak menghadiri undangan itu dengan alasan apapun. Karena itu berarti Anda melecehkan si pengundang. Begitulah lebih kurang ihwal sholat dan khusyuk dalam pandangan ulama fikih. Tentu saja kekhusyukan yang disebut ayat ini bukanlah kekhusyukan pada peringkat yang rendah, karena yang dibicarakan oleh ayat ini adalah al-mu'minun, yaitu orang-orang yang telah mantap imannya, bukan alladzina amanu, atau orang-orang yang beriman walau masih belum mantap. Untuk lebih banyak tentang khusyuk bisa membaca surat Al-Anfal ayat 2. Kita lanjutkan pada ayat ketiga, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang dari perbuatan sia-sia mereka berpaling. Atau dia mengartikan dan mereka yang terhadap al-lagwi adalah orang-orang yang tidak acuh. Thahir Ibnu Aswad berpendapat bahwa persoalan al-lagwi yang disebut setelah kekhusyukan dalam salat, karena kekhusyukan itu bertolak belakang dengan al-lagwi. Siapa yang berbicara atau mendengar tentang khusyuk akan terlintas dalam benaknya al-lagwi. Dan demikian mengabaikannya merupakan keniscayaan dari kekhusyukan dalam salat. Karena siapa yang terbiasa dengan ucapan baik, dia akan menjauhi ucapan yang buruk. Siapa yang terbiasa khusyuk kepada Allah, tentu dia akan meninggalkan kebohongan. Demikian kata Ibnu Asbur. Jadi ayat di atas menyatakan, jadi di samping mereka yang telah
disebut pada ayat yang lalu, termasuk juga yang akan memperoleh kebahagiaan adalah mereka yang terhadap law. Jadi perbuatan Allah itu, yakni hal-hal yang tidak bermanfaat, itu adalah orang-orang yang tidak acuh, yakni tidak memberi perhatian atau yang menjauhkan diri secara lahir dan batin dari hal-hal tersebut. Kata al-lawi yang terambil dari kata lawo yang berarti batal, yakni sesuatu yang harusnya tidak ada atau ditiadakan. Ini dapat berbeda antara satu waktu, hal, dan situasi dengan lainnya. Sehingga bisa saja satu ketika ia dinilai tidak berfaedah, sehingga menjadi law. Di lain kali ia berfaedah. Misalnya, menegur kekeliruan itu adalah baik, tetapi menegur kekeliruan saat khotib Jumat menyampaikan khutbahnya dinilai oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang lawi. Beliau bersabda, apabila Anda berkata kepada teman Anda pada hari Jumat saat imam berkhutbah, diamlah, maka Anda telah melakukan lawi. Hadis riwayat ke-6 Imam Hadis. Apa yang haram dan makruh sejak semula sudah harus ditinggalkan, sehingga ia bukan termasuk kategori lawi, sebagaimana diduga sementara ulama. Lawi pada dasarnya adalah hal-hal yang bersifat mubah, yakni sesuatu yang tidak terlarang tetapi tidak ada kebutuhan atau manfaat yang diperoleh ketika melakukannya. Banyak aktivitas, ucapan, perhatian, dan perasaan yang dapat termasuk dalam kategori lawi. Kemudian dilanjutkan dengan kata mu'ridun, terambil dari kata al-urd yang berarti samping. Seorang yang tidak memberi perhatian kepada sesuatu, maka berarti dia tidak akan melihat dan menghadapkan wajah kepadanya, atau dengan kata lain dia menyampingkan. Dari sini kata mu'ridun difahami dalam arti tidak memberi perhatian kepadanya. Dengan demikian ayat di atas bukannya melarang orang-orang mukmin, tetapi menyatakan bahwa perhatian mereka tidak tertuju kepadanya. Mereka tidak mudah meninggalkan sepenuhnya al-lawi, apalagi ia begitu banyak. Tetapi yang dituntut adalah ketika seseorang menghadapinya, maka dia hendaknya memikirkan apakah hal tersebut membawa keuntungan ukhrawi atau keuntungan duniawi yang melahirkan manfaat ukhrawi. Untuk kemudian mengambil sikap apakah memberinya perhatian atau tidak. Iman menjadikan seseorang merasa berada di hadirat ilahi atau dalam alam suci yang mulia. Siapa yang merasakan nikmatnya, pastilah dia tidak akan menghiraukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan alam suci itu. Tidak juga menghiraukan hal-hal yang dapat mengantarkannya tidak merasakan lezatnya iman. Namun, bukan berarti bahwa seorang mukmin harus selalu serius, tidak mengenal senyum dan canda. Hal ini perlu digarisbawahi karena terdapat kesalahpahaman bahwa ditemukannya sekian riwayat yang mengarah kepada larangan bercanda dan bergurau. Ambillah sebagai contoh ucapan yang diduga sementara orang sebagai sabda Nabi Muhammad, yaitu jangan memperbanyak tawa, karena banyak tawa itu mematikan kalbu. Riwayat ini dan semacamnya jika dinilai sahih harus difahami dalam arti
lelucon yang tidak lucu, yang menyakitkan hati dan melengahkan dari tugas-tugas pokok. Karena para nabi pun tertawa mendengar ucapan atau melihat kelakuan yang lucu. Misalnya Nabi Sulaiman pada saat mau berjalan, dia mendengar ucapan semut yang dituangkan dalam surat An-Naml ayat 19. Maka dia tersenyum tertawa mendengar ucapan semut. Begitu juga riwayat yang menginformasikan bahwa Rasul pun tertawa dan bergurau. Menurut istri beliau, Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah adalah seorang yang sering tersenyum dan tertawa, bahkan tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya.